Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Oke. Jadi bilang kiri kanan, jangan takut mendekati orang yang bijaksana. Keluaran pasal 31 ayat 3 sampai 6. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Wow, untuk apa? Untuk apa? Membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga. 5, untuk apa? Untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Wow. Ayat yang ke-6, juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Haleluya, amen. Jadi saudara lihat, Tuhan sudah menaruh orang-orang, kita tidak punya kekurangan apapun. Saya mau kasih saudara, di dalam gereja Tuhan kita tidak punya kekurangan apapun. Semua Tuhan sudah sediakan. Hanya kalau kita mau memanifestasikan dengan cara apa? Saya hanya bisa efektif, para pemimpin bisa efektif kalau Anda bertanya, Anda meminta masukan-masukan, berkonsultasi, baru kita mulai memacu. Oh gini-gini. Kenapa? Dengar, di dalam gereja Tuhan tidak ada persoalan yang tidak dijawab. Kalau sampai ada persoalan yang tidak dijawab, itu artinya tidak ada masalah. Itu bukan soal. Selama ada soal, jawabannya terlalu berkelimpahan. Ya Tuhan kita saja jawaban kok. Amin saudara. Ya jawaban. Jadi saudara, ini penting untuk bagaimana kita belajar meminta hikmat kepada orang-orang. Dan saya lihat mereka minta hikmat, mereka selalu sukses dan berhasil. Dari yang kecil tak berarti, jadi punya banyak hal yang diberkati oleh Tuhan. Saya lihat. Di dalam Keluaran 31 ayat 3 sampai 6 ini ada orang yang namanya Bezalel, yang roh hikmat pengertian, dan dia memiliki roh hikmat pengertian dan pengetahuan. Haleluya. Bezalel itu terlalu apa? Susah namanya. IPF, MF, EL, DF. Nah, JDD. Nah, gampang toh? Amen. Orang-orang itu pemimpin rohani, ada level-level. Dari PKS terus kita bisa lakukan. Haleluya. Ada prinsip Tuhan bahwa siapa yang memiliki lebih banyak akan diberikan. Tetapi siapa yang memiliki tetapi tidak menggunakannya, bahkan apa yang dimilikinya akan diambil. Ya. Dalam Lukas 19 ayat 26, jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Jadi sebenarnya Tuhan tidak pernah tidak. Tuhan sudah invest sesuatu dalam saya dan saudara. Kalau kita berpura-pura tidak punya, itu akan diambil. Yesus sendiri mengatakannya, bukan? Nah, saudara yang kasih, jadi dengan kata lain, kelimpahan ada dalam rumah Tuhan. Katakan, kelimpahan ada dalam rumah di sini. Katakan. Ya. Overflowing there is in this house. Kelimpahan itu ada dalam rumah ini. Ada dalam rumah Tuhan. Urapan Tuhan membuat segalanya mudah dilakukan. Kita memerlukan urapan itu. Yang setuju katakan, saya perlu urapan. Katakan. Kejadian 41 ayat 40 sampai 43. Tuhan dapat memberikan mimpi ya, kalau saudara baca itu baik-baik. Di dalam Kejadian 41 ayat 40 sampai 43, Tuhan memberikan mimpi pengetahuan kepada penguasa. Mimpi itu diberikan, tetapi tidak ada hikmat yang dapat
menafsirkan arti mimpi itu. Tapi kita tahu bahwa Yusuf dipanggil Tuhan untuk memberikan arti mimpi. Itu luar biasa. Oke? Nah, ketika kita mewujudkan hikmat Tuhan, orang-orang yang dapat melihat hikmat Tuhan dalam diri kita. Saudara tahu enggak sih? Jangan pernah mengecilkan dirimu. Katakan, saya dapat menjadi jawaban bagi orang di sekitar saya. Katakan, saya deklarasi bahwa VLC akan menjadi jawaban-jawaban untuk nasional, internasional. Kenapa tidak? Siapkan diri untuk itu. Amin. Saya siapkan diri saya untuk saya masuk di kancah nasional. Haleluya. Tidak perlu jalur politik. Saya pakai jalur surga. Haleluya. Amin. Dengan otoritas dan hikmat kita bisa merubah situasi dan keadaan. Bahkan merubah keputusan. Yang sesuai dengan kehendak Allah. Bukan ambisi kita. Umat Tuhan. Ulangan 34 ayat 3 ke 9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Haleluya. Saudara percaya dan saudara bisa ganti nama saudara? Bisa katakan demikian? Amin. Coba, 2, 3, katakan. Wow. Saudara setuju dengan saya dan VLC penuh dengan roh hikmat kebijaksanaan, roh kebijaksanaan. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saudara lihat, jadi Yosua melakukan persis seperti yang Tuhan Musa lakukan. Karena hikmat. Bukan karena itu. Bukan karena dia masih muda. Oh, Musa matanya sudah kabur. Yosua memang masih bagus jadi contoh. Karena hikmat. Tuhan berikan. Haleluya. Di dalam Ulangan pasal 34 dan 9 dikatakan hikmat dapat diberikan. Saudara mau terima hikmat? Karena hikmat dapat diberikan melalui penumpangan tangan. Haleluya. Amen. Amen. Itu saudara selalu minta pemimpin-pemimpin untuk impartasi kepada saudara. Mereka mendoakan saudara. Mereka bisa menyalurkan. Jadi kita memiliki roh hikmat bukan berarti kita tidak meluangkan waktu untuk firman Tuhan. Berhikmat itu ada kaitan dengan pengetahuan firman. Orang yang meminta hikmat pasti dia rajin merenungkan firman. Karena hikmat adalah bagian-bagian yang tersembunyi dari firman Allah yang tertulis. Anda hanya butuh hikmat supaya yang tertulis itu menjadi firman yang hidup. Tanpa hikmat, roh yang menghidupkan firman, kita memegang lampu tanpa nyala di tengah-tengah hutan. Tapi ketika lampu itu dinyalakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Semakin saya berhikmat, semakin saya menghargai firman Tuhan. Coba katakan demikian. Pakai gerakan sedikit. Semakin saya berhikmat, semakin menghargai firman Tuhan. 2, 3. Belum apa-apa sebegini memang. Haleluya. Semakin berhikmat, semakin menghargai firman. Karena firman adalah dia melahirkan, dia mengeluarkan butir-butir hikmat. Haleluya. Untuk Anda bisa menulis, melakukan, dan banyak hal lainnya. Mazmur 136 ayat 5. Dari King James Version ya. King James Version kok sampai TB on bikin slide sendiri ya. Oke. Saya baca yang saya terjemahkan sendiri dari King James Version. Enggak apa-apa, itu tetap saja. Jangan lari dulu, pas keluar saja. Itu dia. Kepada dia yang dengan hikmat menjadikan apa? Untuk berapa lama? Kasih setia. Jadi kalau saudara menerima kasih setia dari Tuhan, saudara melanjutkan, berikanlah saya hikmat. Amen.
Karena dikatakan menjadikan langit dan bumi dengan apa? Hanya mau bangun rumah aja. Hanya jadi pengajar yang baik, pekerja yang baik. Hei, papamu itu bangun langit dan bumi dengan hikmat. Kamu hanya bangun duniamu sendiri, terlalu bisa. The best of the best you can do. Amin. Bisa. Minta hikmat. Jangan baru 40 tahun, besok mau pensiun. Loh, apa-apa. 50 tahun semua pensiun. 55, besok pensiun dari tahun lalu. Hanya beta lupa sah. Hanya itu gejala-gejala lupa sampai lupa. 55 itu belum apa-apa. 60 itu baru level 3 kemampuan. 70 80 baru level 2 om. Ini baru level 2 saya sebegini hebat. 90 120 level 3. Amen. Itu hikmat Tuhan. Makanya saudara yang kasih, jangan pernah menyerah. Amin saudara. Yosua masih muda tapi hikmat memampukan dia untuk melakukan sama seperti Musa. Bayangkan, Yosua bilanglah 20 tahun bisa sama dengan Musa yang matinya umur berapa? 100 atau 90 berapa? Saya lupa Musa. Berapa? 90 atau 100 tahun. Saudara cek. Bayangkan, berapa tahun? 120. Bayangkan, 20 tahun dan selisih 100 tahun, tapi karirnya, potensinya, hasilnya apa? Sama. Karena hikmat. Jangan bilang, oh saman beta ini tidak sama dengan saman dulu. Tuhan Pak tidak pakai saman-saman. Roh Tuhan segala zaman. Gitu. Kemarin Ibu Messi ketemu dengan Deputi Menteri Pendidikan. Ibu Messi jemput ngomong. Habis ngomong dia ketemu Fanny, dia bilang, mama pintar kan. Ini asisten menteri ya kan. Akhirnya dia tidak pergi kunjungi sekolah, dia minta dia batal semua itu. Pertemuan meeting yang lain dia geser semua. Mari kunjungi tunas bangsa dulu. Hanya ketemu orang yang biasa, kita biasa. Tapi hikmat. Oh, kita sudah praktekkan menteri punya kurikulum 2013. Nih kita sudah lakukan dari belasan tahun yang lalu. Nih ketemu menteri dulu. Ya. Kenapa saya omong itu? Kan ini dari mulut orang lain yang bilang. Mungkin kita lihat, oh biasa. Terlihat mungkin kita di sini biasa. Tetapi orang lain yang tahu benefit dari orang-orang yang punya hikmat, mereka akan siap membayar yang mahal. Karena mereka tahu, ini orang-orang bukan orang-orang biasa. Amin saudara. Saya berdoa supaya Anda menjadi orang-orang berguna di masyarakat ini. Naik terus dari tingkat kota ke provinsi ke nasional. Jangan takut dalam nama Yesus. Amin. Engkau berhikmat supaya dunia mengenal Allahmu yang adalah sumber hikmat. Karena dia bangun langit dengan apa tadi? Tuhan bangun langit dengan apa? Hikmat. Tuhan saja perlu hikmat. Dia membangunnya. Dia memberikan contoh yang baik untuk kita. Haleluya. Rahmat dan kebijaksanaan muncul bersama dalam ayat yang barusan kita baca itu tadi. Oh maaf, saya di atas sedikit. Coba keluar itu Efes. Dalam Alkitab Ibrani dimanapun ada kata hikmat, rahmat atau kasih setia, muncul kata itu diterjemahkan haset. Oh ya ada. Coba katakan haset. Haset itu artinya kasih setia. Haset artinya apa saudara? Kasih setia. Jadi kalau ada nama, kasih nama apa? Haset. Ada cucu, kasih nama apa? Haset. Kasih setia. Haleluya. Amin. Kepada dia dengan hikmat menjadikan langit. Oke, sekarang kita lihat Lukas 2:40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Namanya siapa itu saudara? Yesus. Yesus di dalam engkau bisa membuat Anda juga bertumbuh dan menjadi kuat dan berhikmat. Amin. Dan penuh dengan kasih karunia. Haleluya. Jadi Lukas 2:40, kasih karunia dan hikmat muncul sama-sama dalam ayat ini. Kemanapun atau kemampuan kita
untuk melihat kekurangan diri kita sendiri, itu adalah kebijaksanaan. Semakin wah saya masih kurang, maka saudara akan meminta hikmat. Saya masih kurang, jadi mau apa jadi sudah, mau pecat, mau potong gaji, mau buang, ganti orang lain, Farex. No! Justru karena kekurangan hikmat, Alkitab berkata, minta dengan iman, Tuhan berikan hikmat kepada engkau. Di dalam mengikuti pemimpin saya dan Ibu Messi tidak pernah berkata tidak kepada pemimpin kita. Walaupun itu sukar, tapi selalu siap. Dan semua yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Saya ingat satu kali saya hanya disuruh panggil di training, Pak Saminton panggil, datang sana dia suruh bagian tempel, dulu kan kirim warta kemana-mana. Saya kasih masuk warta, tiap Selasa kasih masuk warta, taruh di amplop, saudara yang ngasih kirim, taruh perangko kirim kemana-mana, Ibu Messi jaga anak, di sana urus orang punya anak-anak kecil, datang ke sana. Ibu Ani bilang, ya saya sini, kamu tolong tulis cerita ya. Iya Kak, siap. Dulu tidak kenal kata siap, sekarang baru siap untuk tidak. Datangnya siap, padahal tidak datang. Oh berarti siap untuk tidak datang ya. Ya kata siap sudah dilecehkan sekarang. Makanya kalau gunakan kata siap, benar-benar siap. Amin. Baik Kak, kita mau tulis cerita. Ceritanya tidak tanggung-tanggung. Cerita anak akan ditayangkan dalam tarian dan seni dan tari di Gedung Seni Jakarta Raya. Tulis. Siang malam tulis. Pentasnya jadi kalau bahasa sekarang itu viral. Makanya Ibu Ani sangat terkesan, Pak Saminton sangat terkesan. Orang Kupang. Memang kita orang Kupang. Kita orang biasa, Anda orang biasa. Tapi roh dalam kita berasal dari surga. Surga di atas segalanya. Dan dia tahu apa yang ada di bumi ini. Amen. Tulis cerita itu. Makanya kega itu terkenal. Kita tidak punya latar belakang apa-apa. Mulai tunas bangsa dengan latar belakang SMA semuanya. Tapi ketika kita menerima roh hikmat, saya selalu minta hikmat. Selalu. Teman-teman yang bekerja dengan saya, mereka semua tahu. Bagi saya tidak ada bilang tidak, saudara. Semuanya ada hikmat. Justru dalam kesukaranlah Tuhan kasih hikmat dan memanfaatkan kesukaran untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Amen. Karena hikmat mengalir. Tidak ada sulit bagi saya. Sejauh saya melakukan kehendak Tuhan dalam hidup saya. Karena Tuhan kasih hikmat. Seperti Yesus, dia bertumbuh dalam hikmat. Kita tidak memerlukan memenangkan undian. Tidak ada yang bilang amin ya. Atau mengharapkan undian keluar di BRI. Tuhan, dari simpan 850 ribu setiap tahun, kalau BRI keluar dapat motor satu, rice cooker satu. Nih kalau sudah dapat juga dapat kipas angin kecil, kau taruh begini, merasa dingin. Baca terus dulu ya, baca terus. Kita tidak memerlukan undian untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dalam hidup ini. Setuju? Kita tidak perlu memenangkan undian untuk mendapatkan apa yang kita perlukan dalam hidup ini. Karena tidak semua orang menangkan undian, betul? Kalau tidak, kita hanya mengharapkan togel, KP, dan apa. Masih ada togel kan sekarang? Main-main jujur masih ada ya? Tiap hari apa, keluar nama. Saya pernah dapat satu kali bilang, mau nomor mana? Pak, dia bilang, tolong ini nomor sangat penting, aku akan beruntung akhir minggu ini. Dia bilang, lu gila barangkali. Bilang kiri kanan, kamu tidak perlu menangkan lotre, cukup hikmat Tuhan. Kasih tahu. Bisa katakan amin yang luar biasa, come on. Amen. Apapun yang kita inginkan ditemukan dalam kebijaksanaan. Amen. Kebijaksanaan dapat memberikan kepada kita umur yang panjang, kekayaan, kehormatan, kesenangan, kedamaian dan sebagainya. Katakan yes.
1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 6. Ini saya sedang menggali, saudara. Perhatikan baik-baik ini. 1 Raja-Raja 3 mulai 5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah. Tuhan bilang apa? Minta apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lihat saya. Kalau Tuhan bisa berfirman kepada Salomo, Dia bisa berfirman kepada saya dan saudara. Ayat 6. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau, dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya apa? Seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Wow. Salomo, dia bilang, rahmat yang besar dan kebaikan yang besar. Coba katakan demikian. Rahmat yang besar dan kebaikan yang besar. Apa dan apa? Keduanya adalah, dalam kata Ibrani adalah Hesed Gadol. Apa di sana, saudara? Hesed Gadol. Hesed Gadol artinya apa? Nah, ada anak kasih nama Hesed, nama lengkapnya Hesed Gadol. Haleluya. Wow, amen, 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 amen. Jadi, Salomo pasti kemungkinan besar dia belajar tentang kasih karunia dari ayahnya Daud yang mengerti tentang kasih karunia Allah. Jauh sebelum kita melihat kehancuran, sebenarnya kesombongan. Makanya kesombongan itu mendahului kehancuran. Jauh sebelum kita melihat kehormatan, diikuti dengan kerendahan hati. Amen. Kalau ada kerendahan hati, Tuhan akan bawa kita terus naik. Itulah sebabnya jadikan kebijaksanaan sebagai permintaan doa utama kita. Coba katakan, Tuhan jadikan saya bijak. Katakan. Itu yang paling utama. Amin, saudara. Sebab engkau punya segala-galanya. Tanpa hikmat, itu semua akan menjadi senjata pembunuh engkau paling efektif. Minta hikmat. Hikmat membuat orang, dalam bahasa Indonesia saya bilang, saudara ngerti? Tiada rotan, akar kubur. Dan bisa melakukan itu. Haleluya. Amen, 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 amen. Oke, jadi saudara yang kasih, di tangan kanan kebijaksanaan dan panjang umur, dan tangan kiri kekayaan dan kehormatan. Amen. Jadi Tuhan memberikan itu semua kepada Salomo. Dia yang masih muda, tapi dia mendapatkan itu. Nah, saudara yang kasih, satu hal yang saya baca tentang Salomo. Kenapa dia begitu powerful? Pada akhirnya dia jatuh dalam penyembahan. Saya temukan jawabannya. Hikmat tidak pernah menggantikan hubungan kita dengan Tuhan. Amin, saudara. Saya ini kan berhikmat. Doa saja kapan? Baca firman kapan? Saudara baca baik-baik. Salomo waktu dia melakukan perjalanan politiknya sebagai seorang raja, hikmatnya tidak bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan dia punya 300 istri, yang 700 gunung, dia punya 700 istri dengan 300 gundik ya? Iya toh? Atau terbalik? Mana yang benar? 300 istri, 700 gundik. Jadi semua total ada berapa? 1000. Bayangkan kalau mama mantu semua kumpul. Bayangkan kalau semua 1000 mama mantu kumpul. Ini hari rumah terek ramen. Cerita soal Daud. Daud tuh Daud telepon Daud on angka beta nih. Daud di mana-mana beta ada follow dia terus. Saya bisa saya rentungan coba. Kamu bisa bayangkan Daud Salomo urus dengan 10 mertua. Ada 1000 mertua. Katanya ada bunga yang lidah mertua. Yang
Bayangkan lili mertua yang panjang-panjang begini. Semua kas keluar di muka Salomo. Salomo tinggal pakai parang kepotong-potong. Apa yang kita dapat dari sini? Salomo gagal karena dia tidak menyatakan hikmat masa. Ada satu ketika cucu saya tanya, kenapa Salomo begitu? Saya belum bisa jawab. Bilang nanti saya baru kamu mengerti nanti. Haleluya. Katakan, saya memerlukan hikmat. Saudara, ketika engkau penuh dengan segala kelimpahan materi, berkat dan banyak pengetahuan, di situ terlihat apakah engkau mencintai Tuhan atau tidak. Amin. Tapi kalau sekarang motor saja pinjam, semua pinjam kecuali napas, kita rendah hatinya double. Tapi kita kalau sudah punya napas buatan, Tuhan pun lewat kita tidak bilang salam, kita bilang apa kabar. Haleluya. Oke. Jadi Salomo dia sedang berbicara dan dia mengajarkan kepada kita untuk waspada. Karena ketika kita memiliki segalanya, itu tidak boleh menggantikan hubungan yang akrab dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara, ada istilah Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Jadi kalau dia duduk di sebelah kanan Allah, berarti ketika kita meminta atau kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, semua yang pernah dimiliki Salomo sebenarnya kita sudah miliki. Hanya menafsirkannya itu kita hanya samakan dengan mobil. Ya mobil. Kita samakan materi dengan mobil, materi dengan uang. Bukan sampai di situ saja. Karena ternyata semua yang dimiliki, materi yang dimiliki itu membunuh dan menyengsarakan. Saudara mesti tahu ini. Amin saudara, amin. Ya jangan panggil kapan saya kaya, jangan. Buang itu. Bet bosan hidup miskin. Jangan bilang begitu. Tuhan kasih hikmat untuk mengelola keadaan yang ada. Yang setuju katakan amin. Begitu engkau sudah kaya, engkau akan bilang apa? Bosan jadi orang kaya. Bosan jadi orang miskin. Lalu saya bosan di antara miskin dan kaya. Lalu apa? Tergantunglah antara langit dan bumi. Jangan pernah berkata begitu. Minta kepada Tuhan hikmat. Haleluya, amin. Jangan menjadikan semuanya Tuhan. Oke, saudara lihat 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudara lihat, dari kecil itu bicara soal apa? Bahasa Inggris bilang dari child, ya. Jadi 2 Timotius 3 ayat 15, kata anak dalam bahasa Ibrani adalah kata untuk bayi. Jadi berarti dari bayi pun bisa diajarkan firman, haleluya, untuk mereka memiliki hikmat. Wow. Bayi pun dapat menerima hikmat dan kebijaksanaan. Amin. Saudara jangan pernah tunggu tua. Kenapa pendidikan dasar itu penting? Kenapa pendidikan dasar itu penting? Karena Alkitab berkata, dari kecil, terjemahan Ibrani bilang, dari bayi. Kenapa toddler 3 tahun sudah mulai kasih mereka dengar firman, mulai renungkan firman, mulai ajarkan mereka dengan firman-firman, bawa di TK-TK yang bukan sekedar saudara kasih permainan saja, tapi juga firman-firman. Kenapa? Itu penting. Dan Paulus bilang kepada Timotius. Nah sekarang kita lihat di 1 Raja-Raja 3 ayat 15. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata dia apa saudara? Ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban dan korban-korban keselamatan. Korban bakaran dan korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan apa saudara? Perjamuan bagi semua pegawainya. 1 Raja-Raja 3 ayat 15. Kita melihat Salomo setelah dia menerima hikmat. Dia menghargai hikmat dari Allah itu. Dan dia ingin mengetahui hikmat itu jauh lebih banyak. Dan dalam terjemahan yang lain dikatakan, dia bukan sekedar bikin pesta, tapi dia mensyukuri semua hikmat yang Tuhan berikan kepada dia. Sekarang kita lihat di dalam Ester 2 ayat 17, apa yang terjadi di sana.
Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain. Wow. Dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan apa, saudara? Sehingga Baginda mengenakan apa? Mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi ratu ganti Wasti. Saudara, Esther 2 ayat 17, ketika kita tunduk kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dengar, Tuhan tidak tanggung-tanggung memberikan kita kasih karunia yang luar biasa. Esther mendapatkan satu kehormatan, privilege, satu kemurahan, favor yang luar biasa. Dia melebihi perempuan yang lain, padahal dia anak yatim piatu. Saudara yang kasih dengar, saya mendapat Roh Kudus datang mengangkat saya dan saudara menjadi anaknya Tuhan. Amin. Tanpa Tuhan kita tidak pernah punya papa rohani. Kita panggil dia Bapa. Sebelumnya kita tidak pernah panggil dia Bapa karena kita bukan keluarganya. Tapi ketika Roh Kudus turun datang, kita dilahirkan kembali menjadi anak Tuhan. Sekarang kita panggil dia apa, saudara? Bapa. Dan Bapa yang pernah memberkati Esther, dia yang sama memberkati saya dan saudara. Satu Raja-Raja 4 ayat 29 dan 30. Dan Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang apa? Amat besar. Serta akal yang luas seperti apa? Dataran pasir di tepi laut. Akalnya begitu hebat. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Mesir. Saudaraku yang kekasih, di hadirat Allah ada itu semua. Amin. Bilang di kanan, muncullah dalam hadirat Allah hikmat menanti engkau. Kenapa orang berdoa kelihatannya gagal, kelihatannya bodoh, kelihatannya lu hanya menang berdoa? Dengar, sore ini kita harus bereskan. Orang yang berdoa, orang yang berhikmat. Katakan demikian, kuat, mulai. Setelah Anda berdoa, Anda percaya dan melangkah, Tuhan kasih hikmat untuk menyelesaikan. Amin. Nanti Tuhan kasih tuntunan. Dari ayat-ayat ini, saudaraku yang kasih, kebijaksanaan Salomo itu melebihi kebijaksanaan Bani Timur. Bayangkan, saudara. Nah, kata Ibrani, kebijaksanaan itu apa? Next. Cukmah. Coba katakan, cukmah. Cukmah. Saya cari di kamu, cukmah. Tulis. Itu digunakan untuk kebijaksanaan. Ya. Sekarang Mazmur 89. Ayat yang terakhir untuk kita, ayat 1 dan 2. 2, 3 baca, kuat. Kuat, mulai. Aku hendak kuat memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Berikut next. Sebab kasihmu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaanmu tegak seperti, saudara yang kasih, kata rahmat Tuhan adalah solusi dari kegelapan. Amin, saudara. Rahmat Tuhan adalah solusi dari kegelapan. Di dalam Mazmur 88 pun demikian. Rahmat adalah hasil yang merupakan anugerah. Coba buka tangan, saudara yang kasih. Katakan, saya menerima segala hikmat dan pewahyuan yang Tuhan janjikan. Amin. Saudara, saya mau ajak kita nyanyikan sebuah lagu. Dan saya mau kasih kesempatan untuk kita sama-sama akan naikkan syafaat-syafaat kita pada malam hari ini. Haleluya. Baik, saudara yang kasih. Sementara saudara akan berdoa, saudara
pegang roti saudara. Nanti saudara punya beban doa di tangan ya. Sudah ada kok beban doa? Beban doa belum dikasih tadi. Jangan dilipat aja. Nah, sekarang kita mau perjamuan kudus. Perjamuan. Haleluya. Simpan tas-tas di pinggir dulu sampai saja jangan repot-repot. Ya mau. Mari Mari, saudara, kita bangkit berdiri bersama. Kita coba saudara renungkan pengajaran yang saya barusan berikan. Ada beberapa kata-kata hikmat, rema tertentu yang menyentuh hati saudara. Saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara mengingat itu kembali. Saudara katakan. Perjamuan sore hari ini kita akan fokus berdoa dan mengaminkan pengajaran yang sudah kita terima. Dan ketika saya hitung 1, 2, dan 3, saudara boleh naikkan doa-doa saudara setelah kita deklarasi ini. Oke? Katakan begini. Saya menerima segala hikmat yang berada dalam tubuh Yesus. Dan saya menerima segala kuasa dan kekuatan dan keperkasaan yang ada dalam darah Yesus. Tubuh dan darah Yesus adalah hidup Yesus. Saya terima dalam hidup saya. Saya menerima semuanya itu. Makan. Oke, sekarang 1, 2, 3 mulai naikkan apa yang saudara rindukan dari Tuhan. Come on. Naikkan dalam doamu. Naikkan dalam doamu. Ketika kita telah mendeklarasikan, naikkan doa saudara. Come on.